Selamat malam dan shalom. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Yati Maria Lailaem. Saya prodi TBP, saya Catir, asal Kabupaten Kepulauan Aru. Pertama-tama, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai siswa. Yang pertama, topiknya ikan laut. Di sini ikan laut yang saya pilih yaitu ikan hias yang nama ilmiahnya Ponyatrichidae, adalah sebuah famili dari ikan bersisip kipas yang terdiri atas ikan damsel atau damselfish dan ikan giru. Ikan giru nama ilmiahnya clownfish. Famili ini sebelumnya berada dalam ordo Perciformes, namun kemudian dinyatakan sebagai Incertaesedis dalam subresi Ovalentari dalam clade percomoan. Yang berikutnya ikan air tawar. Di sini ikan air tawar yang saya ambil yaitu ikan sidat Eropa. Bisa juga dibilang ikan sidat Eropa atau karnivora tangguh yang bertelur hingga ke laut. Ikan sidat memiliki karakteristik habitat yang unik karena mampu beradaptasi di perairan tawar, estuari dan laut. Selintas sidat memang mirip dengan belut, namun bila dilihat lebih dekat, ikan yang bernama latin Anguilla sp ini berada dengan belut. Tubuh ikan sidat berbentuk silindris, kepalanya bulat telur, letak mulut terminal, dan memiliki ekor pipi meruncing. Panjang tubuh maksimal ikan ini bervariasi antara 15 sampai 200 cm dan beratnya dapat mencapai 22 kg tergantung jenis. Tubuhnya sangat lentur dan dilapisi sejenis lender yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator. Yang berikutnya, yang ketiga, udang windu. Udang windu di sini yang saya ambil yaitu Paneus monodon. Paneus monodon atau nama lainnya juga udang windu. Giantiger atau Paneus monodon di Indonesia disebut udang windu. Udang windu saat ini tidak berkembang lagi karena terserang berbagai macam penyakit. Udang diantaranya yang ganas adalah white spot atau virus bintik putih. Pertambak udang di Indonesia saat ini banyak memelihara udang putih atau Lithopenaus fanamea. Yang berikutnya yaitu udang faname. Di sini udang faname bisa dibilang bahwa saat ini sedang marak di kalangan masyarakat. Udang faname saat ini sedang di kalangan masyarakat, yaitu punya perairan yang luas, membuat Indonesia dikaruniai banyak macam makanan laut. Salah satu yang paling banyak disukai pencipta makanan laut yaitu udang. Udang faname tekstur daging yang lembut dan mudah diolah jadi alasan utama udang. Biasa digoreng, dibakar, atau sekedar dikukus. Selain itu, udang juga bisa dijadikan bahan tambahan dalam makanan lain seperti kerupuk bakwan atau terasi. Nah, di pasaran sendiri ada banyak sekali jenis-jenis udang yang bisa kita jumpai. Biasanya cara pengolahannya tergantung pada jenisnya. Yang berikutnya yang kelima udang. Yang ketiga rumput laut. Di sini rumput laut atau gulma laut, ganggang laut atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisiran dan laut. Istilah rumput laut adalah rancu secara botanik karena dipakai untuk dua kelompok tumbuhan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, istilah rumput laut dipakai untuk menyebut baik gulman laut atau lamuan. Yang dimaksud sebagai gulman laut adalah anggota dari kelompok
vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang. Sumber daya ini biasanya dapat ditemukan di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Gulman laut alam biasanya hidup di atas substrat pasir dan karang mati di beberapa daerah pantai di bagian selatan Jawa dan pantai barat Sumatera. Gulman laut banyak ditemui hidup di atas karangan atau karang terjal yang melindungi pantai dari deburan ombak. Di pantai Selat Jawa, Barat dan Banten misalnya, gulman laut dapat diketahui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang di Kabupaten Garut atau di daerah ujung kulon Kabupaten Pandeglang. Demikianlah presentasi saya hari ini. Mungkin ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih, selamat malam dan shalom.